Nah, untuk part 2-nya ada 7 bagian yang nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan mulai dari cara menghitung. Dalam hal ini ada studi kasus aritmatika dan penggunaan rumus standar yang nanti kita akan gunakan atau terapkan ke dalam Google Spreadsheet. Nanti saya juga akan compare dengan Excel itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kalian buka aja tab baru di Google. Saya sarankan pakai Google Chrome biar lebih enak. Kemudian klik titik 9 yang ada di sini. Di layar kalian itu ada titik 9 ya, kelihatan. Kemudian kalian pilih aja Drive. Nah, setelah kalian akses Drive, ini akan membuka Google Drive di komputer kalian. Di mana Google Drive ini dia tersinkron dengan email yang kalian gunakan sehari-hari. Jadi pastikan komputer kalian itu sudah terintegrasi atau sudah login dengan email masing-masing ya di Google Chrome-nya. Habis itu kalian masuk aja di My Drive. Kemarin kita simpannya di folder belajar Google Spreadsheet dari nol ya. Nah, kalian sesuaikan saja dengan folder apa kalian menyimpan file Google Spreadsheet kalian kemarin. Saya kebetulan simpannya di sini dan kita coba buka part 2. Cara bukanya sama aja ya, double klik gitu. Sama seperti kalian membuka file di Excel dan penerapannya seperti itu. Ya, saya sesuaikan sedikit tampilannya biar bisa kelihatan di layar. Oke, untuk hari ini kita akan ngebahas beberapa penerapan rumus standar yang nantinya akan mewakili penggunaan Google Spreadsheet di Google gitu ya, secara online. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa penggunaan rumus di Microsoft Excel dengan Google Spreadsheet itu sama saja. Contoh, misalnya, kalau di Excel ketika kita pengen menjumlahkan, itu kan kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik ya, lalu kita masukkan simbol tambah, lalu kita klik lagi, itu kan langsung memunculkan jawaban ketika kita enter ya. Cuman ada pengembangan yang ada di Google Spreadsheet dan itu tidak muncul di di Microsoft Excel, yaitu namanya Suggest Autofill. Itu akan muncul keterangan kayak gini nih tulisannya, autofill. Jadi kalian cukup menekan Ctrl Enter untuk bisa langsung memunculkan jawaban lainnya di bawah. Kalau di Excel kan kita pakai drag and drop atau pakai duplikasi double click kan. Ke pojok kanan bawah dulu lalu kita geser. Nah, kalau di Google Spreadsheet langsung aja tekan Ctrl Enter seperti sugesti itu, maka nanti jawaban lainnya bakal muncul seperti ini. Ya, meskipun sebenarnya kita juga boleh kok melakukan drag and drop di sini. Jadi ke pojok kanan bawah, lalu kita klik tahan, geser juga seperti di Excel, boleh. Itu nanti jawabannya sama muncul. Atau bahkan kita mau melakukan double click. Nah, juga bisa. Sama penerapannya dengan di Excel kan gak ada bedanya gitu. Cuman tadi ada fitur Suggest Autofill. Artinya rekomendasi autofill yang otomatis nanti akan bisa langsung muncul tanpa perlu kita menggunakan mouse lagi. Sehingga akan lebih efektif beberapa detik ketika kalian menggunakan di Google Spreadsheet dibanding kalian menggunakannya di Microsoft Excel. Kurang lebih begitu. Ya. Itu satu poinnya. Kemudian yang kedua, tadi kan kita pakainya aritmatika kan? Yang ini, plus. Nah, ada sisi lain yang positif banget menurut saya di Google Spreadsheet ini adalah ketika kita memasukkan simbol sama dengan, itu akan ada sugesti rumus yang muncul juga di situ. Coba kalian perhatikan dengan sesama, warna abu-abu yang nggak terlalu nampak di situ. Ini adalah sugesti rumus yang paling memungkinkan kita bisa pakai di Google Spreadsheet ketika kita mau menghitung. Jadi dia kayak rekomendasikan, oh format tabelmu ini cocoknya pakai rumus ini gitu loh. Sum C3 sampai D3 gitu kan. Jadi kita cara aktifkannya gampang. Di sini sudah ada sugesti juga. Oh, tekan tab. Ada tombol tab kan di sini. Nah, udah tekan aja tombol tab. Tuh langsung muncul dia tanpa perlu enter lagi kan. Tekan tab aja langsung muncul enter gitu. Langsung muncul jawabannya. Sisanya nanti kalian klik aja lalu Ctrl Enter. Udah muncul jawabannya. Bisa lebih simple bahkan ya dibanding kalau kita menggunakannya di Excel. Coba kita terapkan di Excel misalnya. Saya akan coba membuka salah satu soal. Kalau di Microsoft Excel misalnya kita terapkan di sini ya. Sama dengan, nah kita ketik sama dengan di Excel itu kan dia nggak muncul sugesti kayak di Google Spreadsheet kan. Kita harus ketik dulu S, U, M, baru dia muncul sugesti. Baru kita aktifkan dengan menekan tombol tab. Setelah itu baru kita blok lagi. Gitu kan? Jadi ada berapa detik tuh waktunya dibanding kalau kalian pakai Google Spreadsheet tadi. Jadi bisa menang beberapa detik ya dibanding dengan menggunakan Excel. Enter.
Setelah kita enter pun ini nggak ada sugesti autofill gitu loh. Beda kalau di Google Spreadsheet tadi langsung ada sugesti Control Enter itu langsung muncul semua kan. Kalau ini nggak, kita ke pojok kanan bawahnya dulu, lalu kita drag and drop ke bawah atau double klik gitu kan, baru dia bisa muncul jawabannya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu studi kasus atau contoh di mana ada kelebihan yang dimiliki oleh Google Spreadsheet dan tidak tersedia di Microsoft Excel. Namun kembali lagi ya, tergantung kegunaannya dan kalian itu kebanyakan pakai apa di kantor. Karena tidak semua perkantoran itu juga menggunakan Google Spreadsheet. Ada juga yang masih menggunakan Microsoft Excel. Tapi poin pentingnya saya mau sampaikan kepada kalian, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Excel, nggak usah khawatir untuk bisa beradaptasi dengan cepat ketika menggunakan Google Spreadsheet. Karena rumusnya sama, seperti ini, gitu ya. Oke, ini bagian pertama udah saya jelaskan. Saya coba centang dulu untuk rumus aritmatika dan salah satu rumus dasar lainnya. Kita lanjut nomor 2, trik menggunakan rumus sum untuk tabel yang beda. Nah, ini yang unik juga ini kalau menurut saya ya. Coba saya hapus dulu di bagian sini. Ini kan ada Januari sampai dengan April ya, 4 bulan terpisah tabelnya. Ya kan? Nah, kalau di Google Spreadsheet itu cara penggunaan rumusnya itu bisa lebih nyaman gitu loh. Maksudnya begini, kalau kita mau menjumlahkan menggunakan rumus ini bisa pakai rumus sum seperti biasa, ya kan? Seperti ini, kita boleh ambil sugestinya silahkan, langsung aja diklik nanti akan muncul jawabannya. Tapi sebelum itu mungkin kalian bisa tambahkan di sini. Kita coba misalnya pakai data yang ada di sini. Nah, baru kita enter. Nanti jawabannya itu akan langsung muncul seperti ini dan kita tekan Ctrl Enter. Itu nanti akan langsung muncul jawaban yang lain. Artinya dia menjumlahkan gitu loh. Data yang ada di Januari dengan Februari dengan data yang ada di Maret dan juga April. Oke? Januari, Februari ini berapa ini? 222 tambah 215 itu 437 tambah 213 650. Betul ya? Betul, sisanya juga begitu. Jadi masing-masing itu akan menambahkan ke baris masing-masing. Ya, meskipun tabelnya berbeda. Dan jauh lebih cepat ya dibanding kalau di Excel. Oke? Bagian selanjutnya atau bagian berikutnya. Ini sudah ya, saya centang dulu. Cara menambah baris dan kolom. Oke, baik. Ini juga sering kita terapkan di Microsoft Excel ya. Kalau di Excel itu kan kita kalau misalnya pengen nambah kolom kan klik kanan di kolomnya. Klik kanan lalu insert ya, itu nambah kolom gitu kan. Klik kanan misalnya kita mau nambah 2 berarti kita blok 2 kolom, klik kanan, insert ya. Nah, begitu juga dengan baris. Kalau kita mau nambah 4 baris atau 5 baris kita blok barisnya, klik kanan, baru insert kan gitu ya. Oke? Nah, di Google Spreadsheet itu juga demikian guys. Sama saja, nggak ada yang beda cara nginput atau cara menambah kolom dan barisnya. Misal, saya mau nambah satu kolom di antara bulan Januari dengan bulan Februari. Ya udah, karena dia nambahnya ke kiri, berarti kita ambil patokan. Misalnya, saya pengen nambah di antara Januari dengan Februari. Ya udah, berarti kalian klik kanannya itu di kolom bulan Februari. Lalu kalian pilih insert one column left. Nah, tapi yang positifnya atau keunggulan di Google Spreadsheet ini adalah dia ada tambahan fitur one column right. Artinya ini yang tidak dimiliki di Microsoft Excel. Kalau di Excel itu ketika kita insert dia otomatis nambahnya ke kiri aja gitu kan. Tapi kalau di Google Spreadsheet enggak, ada 2 pilihan. Bisa nambahkan satu kolom ke kiri, bisa juga nambahkan satu kolom ke kanan. Tinggal kita sesuaikan, mau nambahkannya ke sebelah mana. Ini yang enak ya di Google Spreadsheet dibanding kalau di Microsoft Excel. Nah, misal saya pengen nambahinnya di kolom sebelah kanannya tadi, sebelah kanannya Februari. Berarti saya pilih insert one column right, kanan. Right kan kanan ya, tuh nambah di sebelah kanannya Februari kan. Nah, kalau misalnya saya pilih insert one column left, berarti dia nambah di sebelah kirinya bulan Februari. Kayak gitu aja modelnya. Nah, begitupun dengan baris ya. Jadi kalian ke barisnya, klik kanan, lalu pilih deh mau menambahkan satu baris ke atas atau satu baris ke bawah. Above itu artinya atas, below itu artinya bawah. Ini bahasa Inggris yang standar-standar aja kok. Jadi saya yakin kalian bakal bisa untuk mengetahuinya, ya. Baik, kita lanjut lagi ke materi berikutnya.
Cara menambah baris dan kolom sudah. Kemudian, nah ini penting juga nih, cara menginput nomor, baik itu secara manual, drag and drop, maupun dengan menggunakan rumus langsung. Jadi dua baris ini sekaligus nanti saya akan jelaskan ya. Perhatikan. Nomor, misalnya saya tambahin deh di sini ya. Di sebelah sini saya tambahin lagi. Kelihatan nggak di layar itu ya? Soalnya tampilannya nggak terlalu sama itu tampilannya. Oke, gini ya, kelihatan kan nomornya? Oke. Baik, di sini kita tambahin satu. Biasanya kan begitu ya, satu. Salah, bukan di situ guys. Saya tambahin aja satu baris ke sini ya. Nah, ini nih. Oke, kita delete cell saja. Oh. Delete cell up. Oke. Kita tambahin di sini aja ya untuk nomor ya. Misalnya di sini kita biasanya kan umumnya pakai begini ya. Satu. Ini kan yang manual. 2, 3, 4, 5. Kan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya autofit. Jadi misalnya bukan autofit, autofill ya. Misalnya kita ketik satu yang umum ya. 1 enter lalu 2 enter. Nah, kita blok nih 1 dengan 2-nya, lalu kita ke pojok kanan bawah, kemudian kita klik tahan geser gitu sampai ke nomor berapa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya sampai nomor 5 ya udah kita berarti drag and drop-nya itu sampai ke nomor 5. Ini adalah cara klasik yang biasanya kita pakai di Microsoft Excel dan ini juga bisa diterapkan di Google Spreadsheet. Nah, ada juga cara yang tersedia di Excel versi 365 dan kalian bisa langsung nikmati di Google Spreadsheet tanpa harus update versi. Nah, itu salah satu kelebihan dari Google Spreadsheet. Nggak usah pakai versi-versian gitu. Karena kalau yang pakai Microsoft Excel kan kendalanya biasa di situ ya. Wah, rumusnya nggak semuanya bisa dipakai nih Pak di Excel ya. Teman saya bisa itu dia pakai rumus baru. Kok saya nggak bisa? Oh, ternyata setelah dicek masih pakai versi lama gitu kan. Harus update versi lagi baru bisa menikmati rumus tersebut. Tapi kalau di Google Spreadsheet enggak ada istilahnya update-updatean, sehingga setiap kali ada rumus baru sudah bisa langsung dipakai di Google Spreadsheet. Gratis pula ya, lewat website aja gitu. Masuk aja di Google Chrome, masuk aja di spreadsheet-nya langsung bisa dipakai semuanya. Kan gitu ya. Nah, cara yang berikutnya bisa pakai rumus sequence. SAQ, masukkan aja rumus sequence-nya, lalu kita klik ya rumus tersebut, tinggal input mau sampai nomor berapa. Karena tadi sampai nomor 5 ya udah kita ketik 5 aja. Otomatis dia akan langsung muncul 5 tanpa perlu kita drag and drop lagi ya kan ke bawah dan seterusnya. Atau misalnya kita pengen nambahin sampai 100. Bisa enggak? Bisa. Nah, kita menambahkan 100, enter. Dia langsung sampai 100 ke bawah tuh. Sampai 100 ya. Sesuai dengan berapa jumlah nomor yang kita inginkan gitu, yang kita butuhkan untuk menambah rumus tersebut. Saya centang kalau begitu ya, centang. Nah, sekarang materi berikutnya adalah membuat border pada tabel. Ini kasusnya di Excel kan begini ya, di Excel itu kan kalau kita pengen bikin tabel kan di blok, kemudian kita masuk di bagian sini ya, border, lalu kita pilih all border gitu kan. Nah, ini nama di Microsoft Excel kan kayak begini. Nah, kalau di Google Spreadsheet itu kurang lebih sama aja gitu. Misalnya kita buka atau kita bikin file yang ada di sini nih. Nah, ini filenya, kita mau border dia. Ini bordernya saya hilangkan dulu mungkin ya, biar bisa kelihatan perbedaannya. Saya hilangkan dulu bordernya. Nah, ini kan belum ada bordernya ya. Cara ngebordernya adalah, terlalu kecil. Cara ngebordernya adalah kalian blok, ini di sini, blok, kemudian masuk di titik 3. Biasanya kalau kalian tampilannya itu widescreen nggak perlu klik titik 3 ya, dia sudah muncul kayak beginian loh, yang tambal apa, yang icon seperti border itu kalian klik aja, pilih yang all border, yang ini, all border, klik, nanti dia akan langsung muncul bordernya atau garisnya, menyesuaikan dengan area yang kalian kepengen berikan garis. Kayak gitu caranya. Jadi nggak ada bedanya dengan di Microsoft Excel kalau kalian pengen ngeborder tabelnya. Saya kira ini aman ya, kita centang aja.